Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10, Guru Dharma. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1201. Memberi persembahan pada para Buddha dan menyebarluaskan Sutra Teratai. Para bodhisattva memberikan persembahan bukan hanya pada satu Buddha atau satu negeri, tetapi dapat memberi persembahan pada para Buddha sebanyak butiran debu halus, berupa tubuh, jiwa kehidupan, harta, dan segala kelengkapan persembahan. Ini menjelaskan bahwa para bodhisattva telah memberikan persembahan sejak kalpa tanpa awal, membangkitkan tekad dan membangun ikrar, bersumbangsi untuk para makhluk, ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk, memberi persembahan kepada para Buddha yang tidak terhitung jumlahnya. Memberi persembahan, dua kata ini artinya bersumbangsi, membangkitkan tekad, membangun ikrar dan bersumbangsi. Melatih diri harus dengan bersumbangsi. Membaktikan segenap jiwa dan raga, tubuh adalah sarana pelatihan diri dari kehidupan ke kehidupan. Dengan memiliki tubuh ini, kita seharusnya membaktikan segenap jiwa dan raga kita, tanpa henti memohon Buddha Dharma dan kebenaran sejati, terus-menerus bersumbangsi untuk orang banyak dan para makhluk. Ini dinamakan memberi persembahan, yaitu dengan bersumbangsi. Bersumbangsi tidak dalam waktu singkat, bukan hanya di satu kehidupan, tapi dilakukan selama kehidupan yang tidak terhingga. Oleh karena itu, bukan hanya pada satu Buddha atau satu negeri, yaitu dunia yang tidak terhingga dan Buddha yang tidak terhingga. 2.000 orang murid, ketika Buddha memberi peramalan kepada mereka, 50 dunia digiling menjadi butiran debu halus. Jumlah butiran debu halus ini, sebutir pasir, sebutir debu, dan sebuah negeri. Menghitungnya seperti ini. Perlu memberi persembahan kepada sedemikian banyak Buddha. Karena itu, bukan hanya satu Buddha dan satu negeri saja. Buddha yang tidak terhingga jumlahnya muncul di dunia. Selama kehidupan yang tidak terhingga, mempraktikkan dalam tindakan nyata dalam memberi persembahan dan bersumbangsi. Mencari jalan kebudaan, mempraktikkan Dharma dari Buddha, bersumbangsi untuk semua makhluk, ini adalah bodhisattva. Bodhisattva selama beberapa kehidupan datang dan pergi, sumbangsi jiwa dan tenaga, sehingga dapat memberi persembahan pada para Buddha sebanyak butiran debu. Inilah bodhisattva, bukan hanya untuk satu Buddha dan satu negeri, adalah yang akan dipersembahkan yaitu para Buddha sebanyak butiran debu. Sebutir debu bagaikan sebuah negeri. Satu Buddha dan satu negeri, demikianlah diperhitungkan, dapat dilihat demikianlah bodhisattva, sehingga berupa tubuh, jiwa raga, harta. Membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih dikandung badan, bahkan nyawa pun bersedia untuk didedikasikan. Terlebih lagi benda dan materi, juga berdedikasi, bersumbangsi. Hal ini di dalam kitab sutra, kitab Jataka Sutra, maupun di dalam sutra tentang jalinan jodoh antara Sang Buddha dan para muridnya. Semua sutra terdapat jalinan jodoh dan kisah di dalamnya. Inilah pelatihan diri memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan juga kita harus memiliki suatu pencerahan, membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih dikandung badan. Demikian bersumbangsi, dan juga dari kehidupan ke kehidupan menapaki jalan bodhisattva. Pada proses akhirnya yaitu mencapai kebudaan. Waktu yang sangat lama, sehingga dikatakan menapaki jalan bodhisattva sangatlah penting. Setiap hari kita bisa melihat kembali sejarah sebelumnya. Hal ini di beberapa tahun yang lalu, apakah ada yang telah kita lakukan? Coba kita lihat. Ada. Pada tanggal 30 Mei tahun 2000. Pada hari ini, rumah sakit di Ethiopia yang kita bantu renovasi dan memperluaskannya mulai beroperasi.
Ini adalah rumah sakit Debre Berhan di Ethiopia yang telah dibangun pada tahun 1935. Negara ini sangat miskin karena terus terjadi perang saudara. Masyarakat tidak mempunyai mata pencaharian, jadi sangat sulit. Walaupun pemerintah telah membangun rumah sakit yang pembangunannya selama bertahun-tahun. Bangun dan berhenti. Bangun, kemudian berhenti lagi karena tidak ada dana. Hingga Insan Suci bekerja sama dengan Médecins du Monde dari Perancis, membantu mereka menyelesaikan pembangunan rumah sakit ini, yaitu selesai dibangun pada tanggal 30 Mei tahun 2000. Sewaktu melihat mereka meresmikan pembukaan rumah sakit, setiap orang sangat bersukacita. Jadi bantuan pembangunan ini adalah yang paling mereka butuhkan, baik itu kamar operasi atau kamar bersalin, atau bank darah, laboratorium, ranjang pasien. Populasi di sekitar rumah sakit adalah 1,8 juta orang. Tetapi rumah sakit ini hanya memiliki 70 ranjang saja. Terlebih lagi, telah dibangun selama beberapa tahun, tetapi pembangunannya masih belum selesai. Jadi, kita Ceci membantu mereka menyelesaikannya. Hari ini merupakan sejarah kita. Saat rumah sakit mulai beroperasi, rumah sakit tersebut terlihat sangat indah dan semua orang sangat bersukacita. Ini ada di Ethiopia, merupakan peristiwa besar. Mereka sangat bersukacita, juga sama halnya di Turki. Tahun lalu, 2015, untuk Turki, kita membantu mereka membangun sekolah untuk para pengungsi Suriah, sekolah Manhaina, agar anak-anak mereka bisa bersekolah. Insan Suci dari Taiwan ke tempat tersebut untuk melihat sekolah mereka. Dan sekolah yang disediakan, anak-anak dapat dengan senang hati pergi ke sekolah untuk belajar. Insan Suci dengan berpegang pada ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan, dengan cinta kasih yang tulus, membawa cinta kasih ini ke sana. Baik untuk orang dewasa, anak-anak, pengungsi, atau penduduk setempat, selalu begitu baik dan tulus. Sehingga orang Turki atau pengungsi, keluarga yang melarikan diri ke Turki dapat merasakan kepercayaan dan bersyukur dari lubuk hati mereka. Sehingga semuanya sangat senang berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya kita mulai memahami kondisi dan pengungsi ini. Penderitaan mereka sangatlah tak tertahankan. Orang-orang di Turki ini sangat tulus. Mereka rela menampung pengungsi ini dan bersumbangsi demi mereka. Jadi, mereka tahu bahwa mereka tidak hanya harus membantu anak-anak ini bisa bersekolah, tetapi mereka juga merasakan bahwa jatuh sakit adalah kesulitan yang paling menyedihkan bagi mereka. Jika mereka harus ke dokter, mereka tidak mempunyai uang. Walaupun ada dokter yang mau mengecek mereka secara gratis, masih ada rintangan dalam berkomunikasi. Dan walaupun mereka berhasil berkomunikasi, setelah mengunjungi dokter, mereka masih membutuhkan uang untuk membeli obat. Tentu saja, mereka tidak punya uang untuk membeli obat. Pemerintah juga tidak berdaya. Entah harus bagaimana agar bisa menjaga kesehatan para pengungsi ini. Wali kota pun mengusulkan suatu program. Dia bersedia untuk membantu mereka dan berharap Ceci dapat mendukung maksud dari wali kota tersebut. Adalah dia membantu kita mencarikan tempat. Tempat itu adalah rumah milik temannya yang bersedia untuk menyewanya kepada Ceci secara simbolis saja. Dia juga bersedia untuk merenovasi rumahnya untuk bisa dijadikan klinik. Jadi dia mulai mendiskusikannya dengan menginformasikan kita berita ini. Kita juga merasa bahwa sesungguhnya tidak ada penderitaan dalam hidup yang lebih buruk daripada penyakit. Para pengungsi ini sudah cukup menderita. Mereka melarikan diri dari perang saudara
dan mereka juga menderita penyakit tanpa ada perawatan medis. Apa yang bisa kami lakukan? Setelah menerima proposal wali kota, Tuan Faisal Hu menyampaikan informasi ini kepada kita. Kita sangat senang mendengar ini. Kita bersedia membantu mereka memberikan perawatan medis di sana. Namun, untuk mengenai dokter, kita harus meminta bantuan mereka untuk mencarikan beberapa dokter. Pada akhirnya, ini tidak sulit. Sebenarnya di pengungsian ini ternyata banyak dokter yang juga pengungsi. Beberapa profesor kedokteran dan beberapa adalah kepala rumah sakit. Beberapa dokter yang pernah membuka beberapa rumah sakit, mereka semua telah menjadi pengungsi. Ketika mereka mendengar kita ingin memberikan obat-obatan dan meminta dokter untuk merawat pasien ini, banyak dokter yang secara tiba-tiba muncul. Mereka bersedia menerima tawaran pekerjaan dari Ceci, meskipun gaji mereka kecil, tetapi mereka bersedia menerimanya. Menjaga rekan senegaranya adalah hal yang paling membuat mereka bahagia. Sama-sama jatuh menderita, menjadi pengungsi di negara lain. Ada kesulitan, mereka bersedia menerima. Oleh sebab itu, sekarang, pada bulan Mei 2016, di klinik Turki telah mulai beroperasi. Beberapa hari yang lalu, kita melihat dokter tersenyum kembali memakai jubah putih, menggunakan stetoskop memeriksa pasien. Pasien merasa bersyukur, dokter juga bersuka cita. Ini juga merupakan kegiatan internasional lain di bulan Mei yang dapat ditambahkan ke sejarah bulan ini. Oleh sebab itu, mengapa kita katakan setiap bulan mengandung sejarah dunia, setiap hari mengandung sejarah Ceci. Ini adalah bodhisatwa di dunia, di mana ada penderitaan, maka di tempat itu ada bodhisatwa dapat segera muncul. Ini karena ada jalinan jodoh. Imigran dari Suriah sudah menerima penderitaan, mengungsi sampai Turki. Negara Turki ini bisa membuka lebar hati mereka menyambut orang yang berjodoh masuk sampai ke kota ini. Dinamakan Kota Sultan Ngaji. Kota ini bisa membuat jalinan jodoh Ceci ini. Tuan Faisal Hu juga seorang Muslim. Karena sudah ada jalinan jodoh ini, jalinan jodoh yang begitu mendalam dengan ajaran Buddha. Beberapa tahun ini, bersumbangsi terus demi Turki, kali ini pengungsi dari Suriah ini sampai ke tempat ini, makin banyak kesempatan. Kita bisa demi 1.000-2.000 orang, seharusnya melewati 2.000 keluarga dan anak-anak. Kita bersumbangsi demi mereka, sekarang karena memiliki jalinan jodoh ini, wali kota mempunyai sebersih cinta kasih seperti itu. Walaupun berbeda agama, juga sama adalah manusia yang memiliki perasaan, yang mampu membuka luas hatinya atau lapang hati. Orang yang mempunyai kebijaksanaan akan membangkitkan hati cinta kasih, tidak membeda-bedakan agama, bersedia bekerja sama dengan kita, bersedia menyediakan sumber daya, bersedia bersumbangsi untuk membantu para pengungsi. Benar, semua ini disebut bodhisatwa dunia. Sebab dan kondisi yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan yang berbeda. Tetapi seperti itulah semuanya bertemu kembali. Benih sebab dan kondisi pendukung berpadu, waktu dan ruang di dunia ini, seperti inilah di antara manusia dapat saling membantu. Sebenarnya, ini bukanlah hal yang mudah. Ini adalah kekuatan cinta kasih. Inilah yang disebut bodhisatwa. Inilah yang disebut mempunyai perasaan, bersumbangsi. Setiap orang memiliki sifat Buddha, tidak peduli dia dari ras atau etnis apa, juga sama memiliki sifat hakiki demikian adanya. Dalam kehidupan ini, orang di Suriah mungkin di kehidupan selanjutnya bisa menjadi orang Taiwan. Kehidupan di dunia seperti ini mengikuti balasan karma dari tumimbal lahir. Jadi semuanya harus saling membantu.
Inilah yang disebut bodhisattva. Inilah yang disebut memberikan persembahan. Kehidupan mereka, kebutuhan mereka, mereka juga akan mencapai kebudayaan kelak. Sekarang kebutuhan mereka, kita harus segera membantunya. Ini disebut bersumbangsi. Bersumbangsi disebut memberi persembahan, ke atas memberikan persembahan, yaitu kita mencari dharma. Jadi kita harus menghormati dan memuliakan, memberikan persembahan. Memberikan persembahan sesuai ajaran, ke bawah membimbing para makhluk. Para makhluk pada dasarnya memiliki sifat kebudayaan. Hanya karena hukum sebab akibat, jatuh ke tempat penuh penderitaan. Para bodhisattva harus segera membantu demi Buddha masa depan. Para makhluk yang sedang menderita sekarang, kita pergi bersumbangsi. Inilah yang disembahkan para bodhisattva. Bukan hanya berhenti pada satu Buddha, bukan hanya berhenti pada satu negeri, bukan hanya pada satu Buddha, bukan hanya pada satu negeri. Harus mengembang sampai banyak. 10 atau 20 tahun lalu, kita pergi ke Ethiopia. Rumah sakit yang dibicarakan tadi adalah kerjasama tahap kedua. Demi rumah sakit provinsi itu, semuanya direnovasi kembali, lalu sebelumnya juga sama. Memasuki daerah yang sangat terpencil, daerah yang sangat pedesaan, kita pergi membangun pusat kesehatan untuk mereka dan klinik. Juga demikian bersumbangsi, membangun 2 puskesmas, juga membantu mereka memberikan pelatihan kepada perawat. Melatih bisa membuat resep, dapat meracik obat. Kami membangun 15 pos kesehatan untuk mereka lagi. Pada tahun 1993, ini pertama kali berkolaborasi dengan organisasi Médecins du Monde Perancis. Untuk pertama kalinya di Ethiopia, kita bersumbangsi untuk mereka 2 puskesmas, 15 klinik, pos kesehatan, dan lain-lain. Ini sudah sejak awal kita bersumbangsi untuk mereka. Ini adalah persembahan membantu mereka, meringankan kesulitan mereka dan bersumbangsi. Pada saat yang sama, kita juga berada di banyak desa. Kami membangun stasiun air untuk mereka, tidak ada air untuk digunakan. Stasiun air juga kita bangun untuk mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka kekurangan, kita membantu memberikan kepada mereka. Selalu dia mengalami kesulitan, hal yang sama kita juga selalu membantu mereka. Ini bukan hanya satu negeri, tapi banyak negeri. Ketika ada orang menderita, kita bisa pergi ke sana untuk bersumbangsi, untuk membantu mereka. Jadi dapat memberi persembahan pada para Buddha sebanyak butiran debu halus. Sungguh banyak sekali orang yang membantu, tidak dapat dihitung, tidak dapat dibedakan ras, tidak dapat membedakan agama. Semuanya adalah manusia. Semuanya adalah Buddha di masa mendatang. Semua yang bisa kita sumbangsikan adalah disebut memberi persembahan. Bukan hanya saya bersujud kepada Buddha, saya memuja Buddha, saya memberikan persembahan, membina diri di depan Buddha. Saya menghormati, saya bersumbangsi, ini disebut memberikan persembahan, bukan hanya demikian. Pokoknya ada banyak kesempatan untuk kita bersumbangsi, juga terdapat banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi selama Anda bersedia mempraktikkan dalam tindakan nyata, seberapa jauh pun lokasinya, Anda dapat menjangkaunya. Jejak kaki kita akan dilestarikan dalam sejarah, seperti di layar terlihat Tuan Andi Shu, dia juga sampai ke tempat tersebut, Ethiopia. Tuan Xie Qingqi juga pergi ke tempat tersebut. Juga ada Su Xiangming ke sana. Jadi masih banyak nama yang bisa disebutkan. Ini merupakan sejarah jejak langkah mereka di sana. Rela untuk bersumbangsi, asalkan kamu rela bersumbangsi, melakukan praktik nyata di tempat tersebut, ini bukankah sebuah dedikasi kehidupan? Mendedikasikan kehidupan dan biaya dari kantong sendiri, pergi sampai ke tempat yang demikian jauh.
pulang pergi, bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Jadi ini adalah berupa tubuh, jiwa kehidupan, harta, dan segala kelengkapan persembahan. Ada orang yang mendengar ini, jadi bodhisatwa harus mendedikasikan kehidupan. Sebenarnya, bahkan lebih sederhana dengan kehidupan kita. Tubuh hanyalah sebuah sarana pelatihan. Dengan kekuatan Anda membantu orang lain, ini adalah mendedikasikan kehidupan Anda sangat sederhana. Dengan rela menggunakan tubuh fisik kita, rela pergi membantu orang lain, ini tidak lain adalah bodhisatwa. Jadi saat ada yang membantu kita akan berkata, "Terima kasih bodhisatwa." Bukankah ini sangat sederhana? Mengeluarkan kekuatannya dengan kehidupannya membantu kita. Demikianlah, kemarin bodhisatwa dari Hualien berkumpul bersama. Mereka berbagi kisah tentang dalam waktu dekat ini. Berapa banyak hal kebajikan yang telah mereka lakukan. Semuanya mendengar dengan penuh sukacita. Hingga serasa tenggelam dalam dunia bodhisatwa. Setiap orang adalah bodhisatwa. Niat tulus itu bersumbangsi demi orang yang menderita dan kesusahan, hanya mengisahkan tentang penjara Hualien saja. Mereka seminggu pergi ke sana 3 kali dan membabarkan Dharma bagi penghuni di sana, serta bersumbangsi bagi penghuni di sana, juga ke tempat perlindungan bagi remaja. Demikianlah mereka pergi bersumbangsi di tempat yang terpencil terhadap orang-orang tua di sana, bagaimana harus merawat mereka dan sebagainya. Sangat banyak. Menjangkau ke semua tempat, banyak sekali cinta kasih di dunia ini. Tiada lain berasal dari setiap gerakan insan suci yang menyumbangkan waktu mereka, menyumbangkan kekuatan cinta kasih mereka, tetap bersumbangsi untuk jangka waktu yang panjang, yang berhasil diakumulasi sudah tak dapat diperkirakan. Bukankah sebanyak butiran debu pasir, sebanyak debu halus, jika engkau ingin setiap peristiwa, satu persatu peristiwa, semuanya dihitung, dan jika engkau ingin mengatakan, pada kesempatan ini saya telah menjalin jodoh dengan berapa banyak orang, bersama dengan berapa orang, kami sudah bersumbangsi berapa banyak, maka tidak akan bisa dihitung. Sekarang ini kita sudah demikian tak terkira. Bagaimana kalau dari kehidupan ke kehidupan? Persembahan sebanyak butiran debu halus, ini tidak ada yang semu. Ini adalah nyata dan benar. Jika engkau dapat menghitungnya dengan demikian, hanya menyebutkan yang ada sekarang. Bahkan kita hanya mengatakan untuk satu hari yang sama, insan suci di seluruh dunia, pada hari yang sama sebenarnya, seberapa banyak hal yang telah mereka lakukan. Tidak ada metode yang bisa menghitungnya. Pada saat yang sama, di tahun 2016, kita sedang berupaya untuk memberikan bantuan kepada Ekuador yang dilanda bencana gempa. Sementara itu di Sri Lanka, kita mulai menggerakkan bantuan untuk bencana banjir. Lalu di Kanada, kita masih belum menuntaskan bantuan untuk bencana kebakaran hutan. Bukankah ini menandakan ada banyak orang yang bersumbangsi? Lewat beberapa hari, kita akan memulai bantuan skala besar untuk bencana kemarau di Vietnam. Kami masih mempersiapkannya. Beberapa hari lagi, relawan kita akan berangkat ke Vietnam. Ada begitu banyak negara yang berbeda-beda. Kita sudah melakukan banyak hal, dan sekarang kita masih melanjutkannya. Di masa depan, kita juga akan terus melakukannya tanpa henti. Kita harus siap untuk perjalanan berikutnya. Lihatlah, di waktu ini, ruang ini, dalam interaksi kita dengan orang lain, kita terus-menerus memberikan persembahan dari bodhisatwa. Kalau kita memandang dari sisi ini, ketika kita mendengarkan Dharma, kita bisa memperoleh pemahaman yang jelas. Kalau tidak, dengan hanya mendengarkan Dharma, akan masuk ke satu telinga kemudian keluar dari telinga lainnya. Ketika kita mendengarkan hal yang tidak terhitung, kalpa sebanyak butiran debu lamanya yang tidak terhitung,
Kuda yang jumlahnya sebanyak kalpa butiran debu yang tidak terhitung, tanah negeri sebanyak kalpa butiran debu. Apakah hal ini nyata atau palsu? Kalau kita memanfaatkan momentum dan menggunakan saat sekarang untuk merenungkan masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, maka kita akan menyadari bahwa kita tidak ada hal yang selamanya. Apa yang kita sebut sebagai sekarang sudah berlalu. Sekarang adalah masa depan. Kita harus menggunakan waktu yang tak terhitung ini untuk bersumbangsi dan menuntaskan pelatihan kita. Kalau kita memikirkan ini, bukankah ini seperti butiran debu? Waktu yang seperti butiran debu, bisakah kita menuntaskan segala hal sedetik demi sedetik? Jadi kita harus yakin pada sutra. Sutra sebelumnya mengatakan, Buddha memberitahukan baik saja Raja, setelah Tathagata parinirvana, sekiranya ada orang yang mendengarkan sutra teratai, bahkan hanya sebaik syair atau sebuah kalimat, lalu membangkitkan sebersih pikiran ikut bersukacita, ku juga memberikan peramalan akan Anuttara Samyak Sambodhi pada mereka. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Ini adalah Buddha Sakyamuni yang kembali mengatakannya kepada Bodhisattva Baisaja Raja. Jika setelah Tathagata memasuki parinirvana, yang sebelumnya dibahas adalah saat Buddha berada di dunia. Asal dia bersedia membangkitkan tekad, sebuah niat, akan ada benih, sebersih pikiran ikut bersukacita ini. Mendengar satu kata, mendengar sebaik syair, mau menerima dan menegakkan ataupun mau turut bersukacita, semuanya ini adalah sebuah benih. Jadi orang demikian akan ada sebab dan kondisi di masa yang akan datang perlahan-lahan akan berhubungan dengan Dharma ini. Masuk ke dalam Dharma, mempraktikkan Buddha Dharma di dunia akan ada kesempatan seperti ini. Karena itu, Buddha memberikan peramalan kepada mereka di masa yang akan datang juga akan demikian. Mendengar satu kata, sebait syair, sebersih pikiran ikut bersukacita, Sang Buddha juga akan memberikan peramalan kepada para makhluk yang akan datang. Oleh sebab itu, Sang Buddha pada 2000 lebih tahun yang lalu telah memberikan peramalan kepada kita, karena kita sekarang juga sedang mendengarkan sutra teratai. Bukan hanya mendengarkan satu kata, kita sudah di bab 10. Tidak tahu sudah mendengarkan berapa banyak hal, berapa banyak kata, sutra, prosa, bait sutra, telah didengar semuanya. Apakah terbangkitkan hati sukacita? Seharusnya sukacita. Saya sendiri juga sangat bersukacita. Percaya Sang Buddha di 2000 lebih tahun yang lalu, saya juga saat sekarang di masa yang akan datang juga telah mendapatkan peramalan. Ini seharusnya kita yakin pada diri sendiri. Sang Buddha di bait sutra ini mengatakannya demikian. Para makhluk yang akan datang, jika dapat mendengarkan sutra teratai, satu kata, sebaik syair, ataupun sebersih pikiran ikut bersukacita, saya masih sama akan memberikan peramalan kepada orang-orang ini. Jadi ini membuktikan bahwa kita telah menerima peramalan dari Buddha. Jadi kita harus lebih bersungguh-sungguh, harus lebih berkeyakinan diri. Selanjutnya mengatakan lagi, seandainya ada seseorang yang menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, menjelaskan dan menyalin sutra teratai, sekalipun hanya sebaik syair, memandang sutra dengan penuh hormat seakan terhadap Buddha sendiri. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Dikatakan lagi, jika masih ada orang, masa depan ada orang yang menerima dan menegakkan, melafalkan, menjelaskan, ini adalah keyakinan. Sudah, seperti mendengarkan sutra ini, dia percaya di dalam hatinya telah mempercayai, jadi dia bersedia menerima dan menegakkan. Untuk kalimat ini, dia membaca atau melafalkannya. Melafalkan dalam hati. Seandainya ada seseorang yang menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, menjelaskan. Dengan penuh keyakinan, menerima dan menegakkan, membuka dan membaca naskah,
melafal dalam hati ketika tiada naskah, serta menjelaskan sesuai maknanya. Kita saat di kebaktian pagi, semua orang demikian melafalkannya. Tidak peduli itu melafal mantra atau melafal sutra, kebanyakan sudah dilafalkan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sutra untuk membaca, yang relatif dangkal dan asing. Jika sudah terbiasa dengan bacaannya, ini disebut melafalkan. Adalah melafal dalam hati, sering menyimpan di dalam hati agar semua orang. Sutra hati, dapatkah Anda melafalkannya? Ya, hanya ada sekitar 200 kata. Mengapa tidak bisa melafalkannya? Anda tidak melafalkan keluar dari mulut, melafalkannya dalam hati. Ini juga melafal dalam hati. Yang disebut dengan melafal dalam hati, lafalkan sendiri tanpa ada yang mendengarkan. Melafal dalam hati, menjelaskan sesuai maknanya. Memahami naskah sutra ini, saya sangat memahami. Saya bisa membaca, saya bisa melafalkan, saya juga bisa menjelaskan. Menjelaskan sesuai dengan makna naskah sutra ini adalah menyalin sutra teratai, sekalipun hanya sebait syair, memandang sutra dengan penuh hormat seakan terhadap Buddha sendiri. Bukan hanya menerima, membaca atau melafalkan saja, juga harus menulisnya, menulis sutra ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Anda dapat menghormatinya seperti Buddha. Menyalin sutra teratai, sekalipun hanya sebait syair, memandang sutra dengan penuh hormat, seakan terhadap Buddha sendiri. Menyalin sutra menajukkan ini pada kertas, sekalipun hanya sebait syair, menghormati sutra sebagaimana terhadap Buddha sendiri. Saat kalian menyalinnya, menyalin membentuk setiap karakter, semua melakukannya dengan penuh hormat dari batin. Menyalin setiap kata, menyalinnya dengan baik, maka akan mengingatnya di dalam batin. Saat kita menyalin, kita akan memahaminya. Jadi menyalin sutra teratai, menyalinnya selain membantu ingatan kita, menyalinnya juga bisa dilihat orang lain, juga memungkinkan kita untuk menyebarkannya. Jadi, menggunakan kertas, selembar kertas yang bersih untuk menyalin. Menyalin sutra, menyalin naskah sutra ini. Jadi bahkan menyalinnya hanya satu syair. Satu syair adalah 4 kata menjadi satu syair. Setiap menyalin satu syair kita harus sangat hormat. Ketika orang dahulu menyalin sutra, mereka sangat hormat, bahkan menusuk tubuh diri sendiri dengan darah sebagai tinta. Demikianlah untuk menulis sutra. Mereka benar-benar mendedikasikan tubuh mereka agar sutra ini dapat diwariskan. Demikian tulus menyalin sutra, menulis setiap kata harus sangat hormat. Menghormati gulungan naskah ini penuh rasa hormat, menganggap Buddha berada di tempat kita. Dharma merupakan tubuh Dharma, Dharmakaya Sang Buddha. Ini adalah tempat Sang Buddha, dimanapun Dharma berada, Buddha juga ada di sana. Jadi kita harus dipenuhi dengan rasa hormat. Di sini terlebih dahulu menjelaskan kalau mereka menerima dan menegakkan, memberikan persembahan pada sutra ini, sekalipun hanya sebait syair darinya. Ini dikarenakan adanya ikrar penuh welas asih dari kehidupan lampau. Menerima dan menegakkan adalah meyakini, menerima dan memegang teguh makna dari sutra ini di dalam hati, sehingga tidak pernah lupa atau hilang. Bersedia seperti ini demi sutra ini, begitu sungguh hati menerima dan menegakkan. Untuk menerimanya, sutra ini kita lindungi dengan baik. Dengan demikian, bukan hanya melindungi dengan baik sutra ini, kita kemudian dengan melalui dengan sepenuh hati, menghormati, menyalin kembali. Semua ini adalah kehidupan lampau. Di tengah kehidupan yang lalu, kita sudah membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Hendaknya menyebarkan sutra ini. Jadi, menerima dan menegakkan adalah meyakini dan menerima. Memegang teguh makna dari sutra ini di dalam hati. Kita sudah bersedia menerima dan menegakkan sutra ini
dari kehidupan ke kehidupan, bersedia menerima dan menegakkan. Semoga sutra ini di dalam kehidupan kita tidak akan terlupakan. Bukan hanya pada kehidupan ini saja, di kehidupan akan datang ada jalinan jodoh bertemu dengan sutra ini. Anda melihat sutra ini bisa secara khusus sangat sukacita, bisa secara khusus ingin memilikinya, memahaminya, menjelaskannya. Ini adalah dalam kehidupan kita tercetak dengan mendalam. Bukan hanya kehidupan ini saja, kehidupan-kehidupan mendatang, di dalam kehidupan lampau Anda terus-menerus dengan sutra ini. Telah menjalin jodoh yang tak terpisahkan. Kita sejak kalpa sebanyak butiran debu. Kita telah berada di ladang pelatihan dari 16 pangeran. Kita terus-menerus memiliki jalinan jodoh yang tak terpisahkan. Sekarang kita baru dapat berada di sini, membabarkan sutra teratai, mendengarkan sutra teratai dalam satu waktu yang bersamaan di negeri yang berbeda. Mereka juga sedang mendengarkan sutra teratai. Ini semua adalah jalinan jodoh. Setelah Buddha parinirvana, orang yang mampu secara tepat menjalankan 6 jenis praktik ini adalah Guru Dharma, Dharma Banaka. 6 jenis praktik: menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, melantunkan, menjelaskan, menyalin dan memberi persembahan pada Dharma menakjubkan ini. Menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, melantunkan adalah baca keluar, baca dengan suara keras. Dijelaskan lagi, juga menyalin, juga memberi persembahan, ini yang dinamakan 6 jenis praktik. Dengan Dharma ini tak terpisahkan, apakah kamu menerima dan menegakkan, juga membaca dan melafalkan, semua melantunkan dengan suara keras. Suara ini berada di udara. Kita mulai mengatakan, mulai bab Guru Dharma, 8.000 bodhisattva termasuk 8 kelompok dewa dan naga. Bila kita dengan suara keras melantunkannya, setiap kata jelas sekali. 8 kelompok dewa dan naga juga mendengarkannya, membuat mereka timbul suatu rasa sukacita. Satu kata satu bait, ini juga satu pahala. Maka melantunkannya harus dengan suara keras, harus jelas, ini adalah pahala. Inilah Dharma, 6 jenis praktik sempurna. Ini disebut Guru Dharma. Melantunkan dengan suara keras, sama seperti membabarkan Dharma kepada 8 kelompok dewa dan naga. Inilah pahala. Membaca dan melantunkan, membaca sutra ini dengan suara keras. Melantunkan, melafal dan menghafal ke dalam hati. Menjelaskan dan membabarkan. Menyalin sutra, mencetak dan menyebarluaskan. Kemudian membaca dan melafalkan adalah dengan suara keras membacanya. Ada orang yang melafalkan sutra tetapi tidak ingin bersuara. Sebenarnya melafalkan keluar juga sama seperti membabarkan Dharma kepada 8 kelompok dewa dan naga. Karena batin kita terhadap naskah sutra, walaupun lagi membaca, batin juga memahami Dharma ini. Maka menggunakan sikap demikian untuk membabarkan Dharma. Membaca sutra ini dengan suara keras ataupun melantunkan. Meninggalkan sutra ini, kita dengan menghafal, dengan suara keras melafalkannya, dalam ruang apapun, berada di mana-mana. 8 kelompok dewa dan naga bisa mendengarnya, terhadap kita juga Dharma bisa meresap ke dalam batin kita. Menjelaskan, yaitu menjelaskan makna dari sutra ini. Dengan demikian, semua bersamaan datang mendengarnya, menggenggam kesempatan untuk menjelaskannya, ataupun menyalin. Dengan menyalin sutra atau mengukir sutra, mencetak sutra untuk disebarluaskan, ini semua termasuk kita semestinya harus bersungguh hati. Dengan bermacam jenis memberi persembahan, mempersembahkan harus dengan benda apa? Memberi berbagai persembahan berupa bunga, dupa, keyura, dupa bubuk, dupa salep, dupa bakar, tirai sutra, panji dan bendera, pakaian, alat-alat musik, bahkan hanya beranjali dengan hormat. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma.
Ini semua disebut memberi persembahan. Kita belajar ajaran Buddha. Banyak yang bisa dipersembahkan dengan beraneka ragam dari batin kita. Dengan tulus dari dalam batin bersumbangsi dan juga beranjali dengan kedua tangan, ini juga satu jenis persembahan. Memberi persembahan, bernamaskara dan lain-lain. Apalagi kita setiap hari melakukan kebaktian pagi, sehingga baik-baik bersungguh hati. Semuanya adalah memberi persembahan. 5 jenis guru dharma. 1. Guru dharma yang menerima dan menegakkan sutra. 2. Guru dharma yang membaca sutra. 3. Guru dharma yang melafalkan sutra. 4. Guru dharma yang menjelaskan sutra. 5. Guru dharma yang menyalin sutra. Orang-orang yang menyebarluaskan sutra teratai dengan 5 metode ini disebut 5 jenis guru dharma. Karena 5 jenis guru dharma ini dapat menyebarluaskan sutra teratai, ini bisa disebut guru dharma. Jika tidak ada yang menerima dan menegakkan sutra teratai, dengan sangat cepat akan menjadi tiada lagi. Jikalau tidak ada yang membaca dan melafalkannya, orang tidak akan bisa memahami dharma. Harus membaca sutra, melafalkan sutra, menjelaskan sutra, juga bisa menyebarluaskan sutra. Ini sangat penting. Ini adalah menyebarluaskan sutra teratai. 5 jenis guru dharma, berharap semua bersungguh hati. Semoga batin kita memberi persembahan dalam belajar agama Buddha. Berada di mana-mana memberi persembahan adalah bersumbangsi. Menggunakan hati kamu yang tulus untuk bersumbangsi. Metode ajaran yang dibabarkan Buddha adalah untuk kita praktik dalam tindakan nyata. Bukan hanya untuk kita membacanya, bukan untuk kita mendengar, bukan hanya untuk kita memohon. Memberi kita yaitu untuk praktik dalam tindakan nyata. Bersumbangsi di dunia, ke atas mencari jalan kebudayaan, meresap dalam batin kita. Ke bawah membimbing para makhluk, praktik dan tindakan nyata. Dengan demikian, kita selalu memberi persembahan. Memberi persembahan pada Buddha masa lalu, memberi persembahan pada Buddha masa mendatang, memberi persembahan pada setiap orang yang di depan kita. Orang yang bisa mencapai kebudayaan, singkat kata berada di mana-mana. Sebanyak butiran debu halus tidaklah banyak, yaitu setiap hari bersumbangsi, memberi hormat tidaklah salah lagi. Sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.